kolesterol Ibu. Apakah bisa di sini, Bu? Oh ya, bisa. Mari saya bantu ya. Baik. Nah, Bapak, ini untuk hasil dari pemeriksaan kadar kolesterolnya sudah muncul. Saya di sini izin untuk sedikit menjelaskan mengenai cek hasil kadar kolesterol, boleh? Boleh. Bapak, jadi gini ya, untuk hasil kadar kolesterol Bapak itu 240. Nah, sementara untuk normalnya itu biasanya ada di bawah 200, jadi ini agak tinggi ya. Ya. Berbahaya itu, Ibu. Nah, sebenarnya kalau berbahaya secara langsung sih enggak ya, cuma kalau misalkan dibiarkan terus-menerus, ini bisa bermasalah. Karena kolesterol ini bisa menumpuk di dalam pembuluh darah yang nantinya itu aliran darahnya itu akan menyempit. Nah, kalau sudah menyempit, ini nanti bisa beresiko pada penyakit lain, contohnya kayak tekanan darah tinggi, terus juga nanti ke jantung, nanti bisa menyebabkan stroke, bahkan mungkin amit-amit ya kalau misalkan sudah parah gitu ya, bisa menyebabkan kematian, Bapak. Nah, sebelumnya izin bertanya ya Bapak, kalau misalkan sehari-hari itu Bapak sering mengonsumsi goreng-gorengan atau makanan bersantan? Ya, sering. Sering, mungkin itu juga salah satu dampak penyebab dari tingginya kadar kolesterol. Bapaknya sering olahraga? Jarang, bahkan tidak jarang lah sekarang. Tidak suka. Ya, nah biasanya kalau misalkan kurangnya aktivitas atau juga dengan peningkatan berat badan itu juga merupakan salah satu penyebabnya Bapak gitu. Terus mungkin Bapaknya juga mohon maaf perokok. Ya, Nah, itu juga penyebabnya juga ya. Jadi di sini faktor penyebabnya sudah banyak ya. Bapaknya sering mengonsumsi makanan berlemak, Bapaknya jarang beraktivitas, peningkatan berat badan mungkin sehingga. Nah, kemudian juga Bapaknya perokok. Jadi itu penyebab dari tingginya kadar kolesterol Bapak. Tapi tenang aja, ini masih bisa diperbaiki. Bisa mulai dari hal-hal sederhana Bapak. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi Bapak kan sering mengonsumsi makanan berlemak ya. Nah, untuk nanti mungkin bisa dikurangi dulu atau mungkin bisa diganti dengan menggunakan sayur-sayuran atau buah-buahan. Terus kemudian juga Bapak bisa mulai coba untuk berolahraga ringan. Contohnya kayak jalan kaki 30 menit, jalan-jalan lah ya ke depan rumah, nggak apa-apa ya. Dilakuin beberapa kali lah seminggu. Terus juga mungkin untuk merokoknya bisa dikurangi. Terus mungkin mohon maaf ya bila Bapaknya mengonsumsi alkohol bisa dikurangi atau dibatasi, atau ya syukur-syukur bisa lah dibatasi gitu. Kalau enggak lebih baik dihentikan, karena itu juga bisa menjadi faktor penyebab alkohol itu begitu. Kalau misalnya saya mau ubah gaya hidup saya seperti itu, bisa turun Ibu kolesterol? Bisa aja sih kalau misalkan rutin, cuma mungkin memang penurunannya itu enggak drastis ya, jadi perlahan-lahan bakal membaik ya, asalkan konsisten aja kayak gitu. Jadi mungkin, nah Bapak untuk tindak lanjutnya ya buat nanti Bapaknya bisa cek kolesterol lagi. Jadi untuk 1-3 bulan ke depan itu Bapaknya bisa datang lagi, bisa untuk dicek kadar kolesterolnya setelah melakukan pencegahan tadi. Nah, kalau misalkan kadar kolesterolnya itu masih tinggi, nanti biasanya dokter kasih obat untuk penurunan kadar kolesterol, karena kalau dibiarkan kan bisa menjadi bahaya ya Pak ya. Ya, gitu. Nah, terus kalau misalkan nanti semisal Bapak ada keluhan seperti nyeri dada, terus kayak cepat capek atau Bapaknya ngerasa sesak, itu Bapak bisa langsung datang aja untuk diperiksa, jangan ditunda ya, karena takutnya berbahaya bagi kesehatan Bapak. Nah, jadi mungkin untuk sekarang Bapak bisa melakukan pencegahan tadi aja yang sudah saya sebutkan ya. Apakah bersedia? Ya, insyaallah Ibu. Siap. Ya, itu kalau misalkan Bapak ingin sembuh ya, supaya kadar kolesterolnya normal juga ya. Ya, jadi segitu ya Bapak untuk pencegahannya. Terima kasih ya, dijaga pola makannya, sehat terus ya. Terima kasih. Ya.